Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai saudaraku, husnul khotimah menjadi dambaan kita semua karena nilai amaliyah kita ditentukan saat kematian datang. Jika kita mengakhiri hidup di dunia ini dalam kondisi beriman dan dihiasi dengan ketaatan, maka itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'maluhu, qalu wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautih." Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka Dia mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ketahuilah wahai saudaraku, menjelang kematian merupakan kesempatan terakhir bagi setan untuk menyesatkan hamba Allah. Setan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkannya, bahkan terkadang menjelma dalam rupa ayah dan ibunya. Dari Wailah bin Al-Aqsa berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talkinlah orang yang hendak meninggal dengan la ilaha illallah dan berilah kabar gembira dengan surga. Sesungguhnya orang yang mulia dari kaum laki-laki dan wanita kebingungan dalam menghadapi kematian. Dan sesungguhnya setan paling dekat dengan manusia pada saat kematian, sedangkan melihat malaikat maut lebih berat daripada 1000 kali tebasan pedang." Hadis riwayat Abu Nuaim. Abu Hasan Al-Qabisi dalam risalah Ibnu Abi Zaid meriwayatkan bahwa seorang hamba tatkala sedang menghadapi kematian, ada 2 setan yang menggoda dari atas kepalanya. Salah satunya berada di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan menyerupai bapaknya lalu berkata, "Wahai anakku, saya sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mau mati, maka matilah dengan membawa agama Nasrani, sebab dia adalah sebaik-baik agama." Dan yang di sebelah kiri menyerupai ibunya dan berkata, "Wahai anakku, perutku dahulu tempat hidupmu, dan air susuku sebagai minumanmu, serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu. Maka saya minta hendaknya kamu mati dengan membawa agama Yahudi, sebab dia adalah sebaik-baik agama." Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang hamba. Dia berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Namun demikian, seorang hamba juga punya peran usaha sebagai sebab Allah menganugerahkan husnul khotimah kepadanya. Walaupun usaha hamba tidak bisa lepas dari kehendak Allah juga. Sangat banyak doa yang diabadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermakna permintaan agar akhir hayat husnul khotimah. Di antaranya adalah yang pertama, doa Nabi Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surat Yusuf ayat 101. Yang kedua, doa tukang sihir Fir'aun yang telah bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Surat Al-A'raf ayat 126. Dan ini adalah doa agar diselamatkan dari godaan setan saat mengalami sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal harami wat taradi wal hadmi wal ghammi wal hariqi wal gharaqi wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal mauti wa an aqtala fi sabilik
mudbiran wa a'udzubika an amuta ladiqan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pikun, terjatuh dari ketinggian, keruntuhan bangunan, kedukaan, kebakaran, dan tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari penyesatan setan saat kematian, terbunuh dalam kondisi murtad, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat binatang berbisa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Sesungguhnya akhir hayat kita memiliki kaitan dengan amal kita sejak sekarang. Siapa yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, insya Allah dia akan mengakhiri hidupnya di atas kondisi tersebut. Sebaliknya, siapa yang mengotori hidupnya dengan maksiat dan kejahatan atau bahkan sengaja menyimpang, maka dia akan mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang buruk pula. Kesempatan taubat sering disia-siakan dengan menunda-nunda atau bahkan mencari-cari pembenaran atas kesalahan, maka biasanya dia akan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kondisi semacam ini. Demikianlah kita akhiri dengan berdoa, ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami menjadi penutup usia kami. Ya Allah, berilah taufik kepada kami semua untuk senantiasa berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran, agar kami termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.